Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita ada di pertemuan keempat dengan tema pengorganisasian dan revisi pesan bisnis. Di sini nanti kita akan membahas definisi, apa itu pentingnya, langkah-langkah serta praktik dari mengorganisasi dan merevisi pesan bisnis. Disimak sampai selesai ya. Kita awali dari pengorganisasian pesan bisnis. Jadi, pengorganisasian pesan bisnis adalah penyusunan kata, kalimat, dan paragraf yang akan kita pakai dalam pesan bisnis agar tujuan yang ingin kita sampaikan dapat diterima oleh audiens. Pesan bisnis yang baik akan membantu audiens memahami dan menerima pesan yang kita sampaikan serta menghemat dan mempermudah waktu kita sebagai komunikator. Suatu pesan bisnis dikatakan baik jika subjek dan tujuan tercantum dengan jelas. Semua informasi yang berhubungan dengan subjek dan tujuan dikelompokkan dan disajikan secara logis. Serta yang paling penting adalah semua informasi harus tercakup pada pesan yang akan kita sampaikan. Ada dua tahapan dalam pengorganisasian pesan bisnis. Yang pertama adalah mendefinisi dan mengelompokkan ide-ide. Selanjutnya menentukan urutan rencana organisasional dengan dua pendekatan, yaitu langsung dan tidak langsung. Lebih mudahnya kita simak di slide selanjutnya. Rencana organisasional pesan bisnis atau yang berupa pesan singkat dapat terbagi menjadi 4 kategori besar, yaitu direct request, pesan rutin, goodwill, good news, ada bad news, dan pesan persuasif. Untuk direct request, permintaan langsung pada poin yang dituju, bisa berbentuk surat ataupun memo. Misalnya kita tertarik pada suatu produk dan ingin mendapatkan informasi detail. Memakai pendekatan langsung karena akan menuju poin yang langsung dituju. Sedangkan untuk pesan rutin, goodwill maupun good news, jika kita mengirimkan pesan rutin, maka audiens akan cenderung netral. Jika kita mengumumkan penurunan harga, ucapan selamat, undangan, maka audiens akan senang mendengarnya sehingga kita bisa memakai pendekatan langsung. Sedangkan untuk kategori bad news, misalnya kita tujukan untuk menolak lamaran, menaikkan harga, menolak kredit, mengurangi karyawan, semua itu adalah berita yang kurang menyenangkan bagi audiens, maka kita memakai pendekatan tidak langsung dan idenya diletakkan di tengah surat dengan bahasa yang halus. Sedangkan untuk pesan persuasif, di mana audiens sangat tidak tertarik gitu ya dengan apa yang kita sampaikan, misalnya menagih hutang, menjual produk, maka pendekatan yang kita lakukan adalah secara tidak langsung, secara persuasif, agar pikiran audiens terbuka untuk dapat menerima ide kita. Nah, setelah kita mengorganisasikan pesan bisnis, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan revisi. Revisi yang dimaksud di sini bukan pesan yang sudah dikirimkan kita perbaiki, akan tetapi revisi adalah langkah untuk melakukan koreksi, penyempurnaan atau perbaikan terhadap pesan-pesan bisnis sebelum pesan itu dikirimkan, gitu ya. Revisi pesan bisnis berhubungan dengan keterampilan revisi pesan, membuat kalimat yang efektif serta mengembangkan paragraf. Ada 4 langkah yang bisa kita lakukan untuk merevisi pesan bisnis. Yang pertama tentu saja melakukan editing. Yang kedua, membaca atau menulis ulang pesan. Yang ketiga, memproduksi pesan yang menarik dan efektif. Yang keempat, mencetak dan mendistribusikan. Untuk melakukan editing, kita bisa membaca cepat atau skimming ya, mereview apa yang sudah kita tulis, baik dari sisi isi, gaya bahasa, organisasi maupun formatnya. Sedangkan menulis ulang pesan, kita bisa menghapus atau kata, ungkapan, dan kalimat yang tidak perlu gitu ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memakai desain yang konsisten, seperti margin, jenis huruf, keseimbangan ruang teks gitu ya. Dan diusahakan sesederhana mungkin, tidak terlalu banyak elemen dan sentuhan dekoratif. Yang terakhir, sebelum dicetak dan didistribusikan, kita lihat preview lagi di layar komputer, sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Setelahnya kalau sudah benar, tinggal kita cetak dan didistribusikan. Nah, demikian. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan revisi pesan bisnis lanjutan dari tema kita yang kemarin. Kita akan belajar bersama merevisi pesan yang berupa surat keberatan dari PT Egerindo Multiproduk Industri kepada pemilik channel YouTube Dunia Dian. Yang pertama dimulai dari identitas. Setelah PT, ini sebenarnya tidak perlu tanda titik. Yang kedua, pada penomoran surat. Di sini tertulis
1 Romawi 2021, artinya surat ini dikeluarkan Januari 2021, padahal di sini tertanggal 23 Desember 2020. Seharusnya di sini 12 angka Romawi 2020. Atau kalaupun tetap 1 2021, maka tanggal di sini juga seharusnya adalah Januari. Yang kedua atau selanjutnya maksud saya adalah pemakaian double, sapaan kepada yang terhormat. Dipilih salah satu saja. Jika kepada, ya kepada, yang terhormat tidak perlu kepada. Lalu dunia Dian ini seharusnya D-nya adalah huruf besar. Sedangkan untuk di tempat, D-nya harusnya kecil dan T-nya juga kecil. Kita baca selanjutnya dengan hormat. Pertama-tama kami ucapkan, ini seharusnya lebih baik adalah kami sampaikan, karena ini adalah pesan tertulis tidak langsung. Kepada saudara yang telah mengunggah review produk kami melalui channel YouTube milik saudara, kami dari PT Egerindo, ini tidak pakai titik lagi, selaku distributor produk Eger ingin menyampaikan keberatan terhadap video yang saudara unggah melalui channel YouTube milik saudara. Ini S-nya seharusnya huruf kapital dengan URL sekian yang berjudul review kacamata Eger. Adapun keberatan yang ingin kami sampaikan antara lain tidak perlu memakai tanda koma setelah sampaikan. Di poin pertama, kualitas video review produk yang kurang bagus dari segi pengambilan video yang dapat menyebabkan produk kami berbeda dari segi warna, bahan, dan detail aksesoris. Jadi menjadi terlihat kurang jelas bisa di skip saja, atau kalaupun masih tetap diikutkan boleh memakai tanda kurung. Lalu di baris kedua, adanya suara di luar video utama yang dapat mengganggu atau noise sehingga informasi tidak jelas bagi konsumen. Noise ini adalah kata serapan, sebaiknya adalah di italic gitu ya, atau dimiringkan. Yang ketiga, setting lokasi yang kurang proper bagi pengambilan video. Nah, ini sebaiknya setting lokasi yang kurang tepat bagi pengambilan video. Di paragraf terakhir, PT Eger menyampaikan keinginan agar channel YouTube Dunia Dian memperbaiki atau menghapus konten review produk mereka. Tentu saja hal ini kontraproduktif bagi PT Eger itu sendiri, karena yang pertama, Dunia Dian melakukan review itu selaku konsumen, bukan suatu pihak yang di-endorse gitu ya. Jadi keterbatasan peralatan dan lain sebagainya itu sah-sah saja gitu loh, kecuali jika dia dibayar untuk melakukan setting atau review yang sangat properly seperti yang diminta oleh PT Eger. Yang kedua, isi dari konten review Dunia Dian terhadap produk Eger itu adalah positif, yang menaikkan rating sampai 400.000 viewer gitu ya. Dan tentu saja itu adalah promosi cuma-cuma bagi PT Eger agar produknya dikenal. Nah, alangkah baiknya jika di paragraf terakhir itu justru Eger memberikan solusi sebagai ucapan terima kasih, tidak hanya mengajukan keberatan semata, yaitu jika diganti misalnya kami bermaksud menawarkan kerjasama berupa bantuan, peralatan, produk, dan tenaga untuk dapat membuat konten berikutnya sehingga saudara dapat membuat konten yang jauh lebih baik dan lebih bagus untuk mereview produk-produk kami. Nah, semacam itu bisa ya. Jadi silahkan nanti cari contoh, kita akan bagi dalam beberapa kelompok, cari model-model berbagai macam pesan bisnis, nanti silahkan di review. Seperti halnya pesan bisnis yang bisa direvisi, kita juga bisa memberi ataupun menerima saran yang membangun bagi kebaikan orang lain. Akan tetapi kita harus membedakan, benarkah itu sebuah saran perbaikan atau hanya ucapan yang didasarkan kebencian. Karena memang ada orang-orang yang sangat suka menebarkan kebencian. Mengapa? Karena hanya itu yang mereka punya. Jika saja mereka punya kebaikan, mereka pasti akan menebarkan kebaikan. Sebagaimana kita tidak pernah bisa berharap teh manis akan dituangkan dari teko yang berisi comberan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.